Jadi mahasiswa uangnya habis. Bingung mau jadi orang kaya? Yuk intip trik jadi bos muda kaya raya. Halo semua, selamat datang di podcast SSD Seru-seruan bareng Dona. Hey bos muda yang penuh semangat, selamat datang di episode kita hari ini dengan judul Keren Abis Kewirausahaan Mahasiswa Jadi Bos Muda Kaya Raya. Oke, pada podcast kali ini bukan podcast biasa, tapi tempat kita buat terinspirasi dan juga tahu caranya jadi bos muda yang sukses. Jadi pastikan kalian semua nih, para bos-bos muda yang lagi dengerin podcast ini, simak sampai akhir karena bakalan banyak tips dan juga trik-trik keren dan juga rahasia khusus untuk Anda. So, jangan kemana-mana, tetap lihat video ini sampai akhir. Oke, langsung saja kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu kisah sukses kewirausahaan mahasiswa. Nah, oke nih, apa kabar nih kalian semua? Langsung kita start dengan hal-hal yang seru, yaitu kisah-kisah sukses mahasiswa yang berani merintis bisnis mereka sendiri dari nol sampai dengan kaya raya. Simak perjalanan inspiratif mereka dan juga temukan kunci kesuksesan yang mungkin bisa kalian terapkan. Oke, yang pertama, kisah seorang mahasiswa yang bukan hanya meniti jalan kewirausahaan tetapi juga sukses mengukir prestasi sebagai pengusaha tempe. Langsung saja kita bacakan kisah terinspirasi, yaitu sukses bersama tempe, kisah Benny Santoso, mahasiswa yang menjadi bos tempe terkenal. Nah, dalam podcast ini kita mendengar kisah Benny Santoso, mahasiswa berasal dari Solo yang dia kemudian merantau ke Bali di mana dia menjadikan tempe sebagai proyek kuliahnya. Ia menghadapi berbagai keberhasilan dan juga kegagalan sebelum dia menjadi bos muda saat ini. Mencoba inovasi seperti tempe keju, tempe bawang putih, maupun tempe-tempe dengan perpaduan makanan lainnya. Setelah melewati rintangan, Benny menciptakan sebuah nama, yaitu Tempe Innovate. Dengan variasi rasa dan juga produk olahan tempe yang unik, ia membahas tantangan bisnis modal awal yang melibatkan mindset dan juga ilmu networking serta keuangannya. Benny menyoroti pentingnya belajar dari kegagalan, mengubah mindset dan juga terus mengupgradekan diri agar tetap menjadi bos muda. Dengan pandangan optimis, ia memiliki harapan besar untuk memperluas jangkauan tempe Bali ini tersebut. Nah, si Benny ini mempunyai pedoman, di mana pedomannya yaitu 3P. Apa itu 3P fashion? Yaitu ada sabar, woles, hindari gerusa-gerusu. Nah, dari 3P pedoman ini mencerminkan kesabarannya, hasratnya, dan juga ketekunannya dalam menghadapi rintangan. Nah, kisah inspirasi Benny Santoso ini memberikan inspirasi bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Oke, langsung aja kita ke kisah yang kedua. Nah, kisah yang kedua ini adalah kisah luar biasa dari Ega Nur Akbar Malik, mahasiswa yang tidak hanya mengejar ilmu di bangku kuliah, tetapi juga menjelma menjadi pengusaha sukses di dunia donat dengan penghasilan 230 juta per bulan. Gila, keren banget gak sih? Kayak pemuda yang bener-bener kaya raya nih definisinya. Nah, si Ega Nur Akbar Malik ini seorang mahasiswa berusia 25 tahun dari Tasikmalaya yang menjelma menjadi pengusaha donat sukses dengan brand Donat Si Bungsu. Kisah ini dimulai dari sejak tahun 2017, di mana resep ini turun-temurun dari sang ayah. Ega bercerita bagaimana perjalanan awalnya dari keinginan keluar dari pekerjaan rutin di mall menjadi pemilik usaha donat. Ini merupakan langkah keputusan yang cukup berat bagi Ega sendiri. Namun setelah berbagai tantangan, Ega akhirnya berhasil membuktikan bahwa memulai usaha tidak selalu memerlukan modal besar. Dengan tekad tinggi dan keinginan kuat pun, ia belajar membuat donat dari nol bahkan tanpa modal besar. Meskipun awalnya sederhana, Donat Si Bungsu ini berkembang pesat dengan inovasi seperti donat asin dan juga donat-donat dengan berbagai karakter. Nah, hal inilah kunci kesuksesan Ega terletak pada cintanya pada pekerjaan dan ketekunan dalam mencoba konsistensi dan inovasi yang terus-menerus. Donat Si Bungsu ini menjadi bukti bahwa usaha kecil bisa meraih sebuah kesuksesan besar. Ega juga membagikan pengalaman pribadinya, mengungkapkan bahwa motivasinya berasal dari perjuangan sang ayah sendiri. Nah, kisah ini mengajak pendengar, khususnya kalian yang mendengarkan podcast ini, untuk mencintai apa yang kalian lakukan. Tidak usah takut untuk mencoba hal baru, konsisten dalam usaha, dan juga tetaplah berinovasi. Mari kita bahas, kenapa kewirausahaan itu nggak cuma bikin kita kaya,
tapi juga membentuk karakter kita untuk jadi lebih tangguh. Bukan cuma soal uang, tapi juga soal kecerdasan dan juga keterampilan hidup. Yuk, dengerin baik-baik para bos muda. Yang pertama, kewirausahaan tidak hanya sebatas menciptakan bisnis, tetapi juga melibatkan sikap mental, keterampilan, dan sikap kreatif dalam menangani tantangan. Yang kedua, kewirausahaan juga membantu dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, dan juga meningkatkan kemampuan berpikir analitis. Yang ketiga, kewirausahaan memberikan pengalaman langsung dalam mengelola proyek, berurusan dengan klien, dan merancang strategi pemasaran di mana mahasiswa terlibat dalam kewirausahaan dapat menerapkan pengetahuan akademis dalam menciptakan produk atau layanan yang memberikan dampak nyata di masyarakat, menggabungkan pembelajaran dan juga manfaat praktis. Yang keempat, mahasiswa yang memiliki jiwa kewirausahaan memiliki peluang untuk menciptakan sumber penghasilan mereka sendiri, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan konvensional dan juga membangun portofolio yang kuat tentunya untuk bekal di masa depan. Yang kelima, atau yang terakhir, kewirausahaan membuka pintu untuk berinteraksi dengan berbagai kalangan, dari sesama mahasiswa, mahasiswa dengan masyarakat, maupun hingga pelaku bisnis sukses. Nah, jaringan ini sangat berharga untuk mengembangkan karir para mahasiswa di masa depan. Oke, langsung saja kita ke section yang ketiga, yaitu langkah-langkah menuju kesuksesan. Oke, yang pertama yaitu ide bisnis dan juga kreatif serta relevan. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang pertama, kalian nih para bos-bos muda harus temukan apa yang Anda cintai dan juga apa yang Anda kuasai. Nah, setelah kalian menemukan, lalu langkah selanjutnya yaitu identifikasi masalah yang perlu dipecahkan. Setelah mengidentifikasi masalah, kalian pantau tren dan juga inovasi yang lagi terkini, yang terupdate dan juga lagi booming-boomingnya. Yang kedua, yaitu analisis peluang pasar. Nah, di sini yang dimaksud analisis peluang pasar adalah riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan. Jadi kalian semua harus melakukan riset, lalu setelah melakukan riset, tinjau pesaing dan juga temukan celahnya di mana nih untuk kita memulai usaha. Lalu setelah kita menemukan celahnya, pertimbangkan lagi tren industri dan juga pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan para mahasiswa nih. Yang ketiga, yaitu menentukan target pasar. Nah, di sini dimaksudkan kalian semua harus menetapkan target pasar yang telah jelas dan juga spesifik tentunya. Setelah itu, kalian pahami karakteristik para pelanggan yang mempunyai potensial besar. Setelah itu, gunakanlah segmentasi pasar yang efektif. Yang keempat, yaitu pengembangan produk atau layanan. Di sini dimaksudkan kalian harus menciptakan sebuah solusi paling efektif untuk memecahkan sebuah masalah. Setelah itu, kalian harus fokus pada keunggulan bersaing dan juga harus memiliki nilai tambah yang membedakan dari usaha-usaha lainnya. Setelah itu, pertimbangkan keberlanjutan dari tren ramah lingkungan. Yang kelima, yaitu rencana bisnis yang realistis. Nah, di sini dimaksudkan kalian harus mempunyai rencana bisnis jangka panjang maupun jangka pendek dan juga mempunyai cadangan-cadangan rencana bisnis, cadangan 1, cadangan 2, maupun cadangan 3. Selain itu, kalian juga harus menyiapkan sebuah visi, misi, dan juga tujuan. Setelah itu, kalian menentukan model bisnis dan juga strategi pemasaran apa yang akan kalian gunakan. Setelah itu, sertakan proyeksi keuangan yang sangat realistis. Yang keenam, yaitu sumber daya dan juga pendanaan. Nah, pada poin kali ini tidak kalah penting, di mana kalian harus mengidentifikasi juga sumber daya yang akan diperlukan. Pilih metode pendanaan yang sesuai, dananya berapa, menggunakan metode seperti apa, pengeluaran dan pemasukannya seperti apa. Setelah itu, kalian harus mengelola anggaran dengan efisien dan juga cermat. Setiap detailnya harus kalian tulis dan juga kalian catat. Sekarang yang ketujuh, di mana yang ketujuh merupakan pemasaran dan juga branding. Nah, pada tahap ini, kalian mulai membrandingkan usaha apa yang kalian ciptakan. Dan juga kalian harus membangun identitas merek yang kuat yang kalian punya. Jangan sampai kalian kalah dengan merek-merek lainnya.
Nah, di sini kalian harus memanfaatkan strategi pemasaran digital dan juga teknologi yang telah canggih masa kini. Gunakanlah media sosial untuk terlibat, mulai dari media apapun yang rame dan juga lagi tren di kalangan para masyarakat. Yang kedelapan, yaitu pengembangan jaringan dan juga koneksi. Nah, di sini teman-teman kalau ingin mendirikan sebuah usaha, jangan lupa basicnya adalah menghadiri acara bisnis dan juga bergabung dengan komunitas-komunitas dalam bidang bisnis, di mana diharapkan nantinya teman-teman mendapatkan materi-materi bekal untuk melancarkan usaha kalian. Nah, setelah itu bangunlah hubungan dengan mentor dan juga sesama pebisnis yang telah handal-handal. Dan juga jangan lupa untuk memanfaatkan jaringan untuk peluang kerjasama di kedepannya. Yang ke-9 yaitu inovasi dan juga fleksibilitas. Nah, di sini diharapkan teman-teman harus terbuka terhadap umpan balik dan juga perubahan pasar yang sangat sering terjadi. Lalu selalu cari cara untuk meningkatkan produk atau layanan Anda. Jangan hanya stuck di situ saja, kalian harus mencari cara untuk meningkatkan produk agar tidak ketinggalan dengan merek lain. Dan juga kalian harus beradaptasi terhadap perubahan dengan cepat. Yang ke-10 yaitu keberlanjutan dan juga pengelolaan resiko. Di sini dimaksudkan pertimbangkan dampak bisnis terhadap lingkungan, mulai dampak positif, dampak negatif, mulai dari lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, maupun lingkungan lainnya. Nah, selain itu, identifikasi juga potensi risiko dan juga cari solusinya. Setelah itu, kelola keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis. Yang ke-11 yaitu meningkatkan kemampuan manajerial dan juga kepemimpinan. Nah, di sini tingkatkanlah keterampilan kalian, keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan jangan lupa kalian harus memiliki tim di mana kalian harus mengelola tim tersebut dengan efektif. Dan jangan lupa berikanlah motivasi agar tim kalian tetap unggul dan juga mau berubah menuju lebih sukses lagi. Nah, terus belajar dan berkembang sebagai pemimpin. Nah, yang terakhir atau yang ke-12 yaitu evaluasi dan juga koreksi. Nah, di sini dimaksudkan kalian harus wajib melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja bisnis. Hal ini ditujukan untuk memantau seperti apa kemajuan dan juga apakah mengalami kemunduran pada kinerja bisnis. Setelah itu, identifikasikan peluang perbaikan dan juga pertumbuhan. Siapkan untuk menyesuaikan rencana bisnis jika diperlukan. Langsung saja kita masuk ke section 4 yaitu tips dan trik sukses. Nah, ini nih yang menjadi rahasia di mana hanya kalian saja yang melihat ini yang dapat triknya. Namun nih, ada satu yang tidak rahasia di mana networking itu merupakan kunci sukses. Ini bukan rahasia lagi. Nah, di sini kita bakal bahas bagaimana sih caranya membangun jaringan yang kuat dan juga trik manajemen waktu agar kita tetap produktif. Pastiin kalian dengerin sampai selesai karena ini merupakan section terakhir dan juga section paling penting. Oke, so langsung saja. Yang pertama, mengapa sih networking adalah kunci sukses? Nah, networking bukan sekedar bertemu orang, tapi membangun sebuah hubungan yang berarti. Disinilah peluang bisnis seringkali muncul melalui jaringan-jaringan yang kuat. Dukungan dari setiap komunitas bisnis dapat menjadi sebuah modal besar untuk kita dalam menciptakan sebuah usaha. Lalu yang kedua, yaitu langkah-langkah membangun jaringan yang efektif. Di sini, kalian bisa memakai langkah-langkah di mana kalian hadiri acara-acara bisnis, acara-acara pertemuan bisnis, lalu kalian juga bisa menghadiri seminar dan juga maupun pertemuan-pertemuan industri. Manfaatkan platform-platform online seperti LinkedIn untuk berkoneksi dengan orang-orang yang emang sudah mempunyai bisnis yang besar. Di sini kalian akan mempunyai hubungan dan terus jaga hubungan tersebut dengan kontak lama dan juga bangun relasi baru secara terus-menerus. Tetap jaga komunikasi baik dengan para peluang bisnis atau para petinggi bisnis, teman-teman. Oke, yang ketiga yaitu manfaatkan peluang networking. Nah, di sini kalian jangan takut untuk memperkenalkan diri dan juga berbicara tentang bisnis Anda. Tentang apa sih bisnis yang akan Anda jual atau Anda bangun, jangan pernah malu untuk memperkenalkannya. Nah, ikut serta dalam diskusi dan juga forum industri untuk meningkatkan visibilitas. Jadilah pendengar yang baik untuk memahami kebutuhan orang lain. Nah, ini dia tips dan trik sukses pengusaha muda. Yang pertama, yaitu
visi yang jelas dan juga rencanakan tindakan. Di sini tetapkan visi jangka panjang untuk bisnis Anda. Rencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan Anda. Dan jangan lupa untuk evaluasi dan juga sesuaikan rencana secara berkala. Lalu yang kedua yaitu kreativitas dan juga inovasi. Hal ini sangat penting teman-teman karena berani berpikir di luar kotak dan menciptakan nilai tambah itu adalah poin penting. Dan juga kalian semua harus mengikuti tren industri dan tetapkan inovasi dalam produk dan juga layanan Anda. Kalian harus terus melakukan inovasi agar produk Anda lebih maju ke depannya. Dan juga jangan lupa untuk memperhatikan umpan balik para pelanggan untuk perbaikan terus-menerus. Lalu yang ketiga yaitu ketangguhan dan pembelajaran dari kegagalan. Nah, di sini adalah poin penting karena kalian semua harus menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Tetaplah teguh di hadapan rintangan dan juga kritik-kritik dari para pengguna. Disinilah kritik-kritik tersebut yang akan membuat produk Anda jauh lebih bagus dan juga jauh lebih laku ke depannya. Nah, analisis juga kegagalan untuk pengalaman yang berharga. Di sini kalian akan mendapatkan nilai emas yang akan Anda capai. Nah guys, para bos-bos muda nih, bos-bos muda yang keren-keren, itu tadi materi super duper keren dan juga super duper wow buat kalian-kalian nih yang ingin jadi bos muda kaya raya. Nunggu apa lagi? Langsung saja ikuti langkah-langkahnya dan lihat sendiri hasilnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita dan juga bersama aku Donna. Semoga kalian terinspirasi dan juga siap-siaplah untuk mengubah mimpi jadi sebuah kenyataan. Tetap semangat dan juga jadi bos muda kaya raya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye, see you.